Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku pengen sharing atau cerita ke kalian tentang pengalaman aku kuliah di Turki ini tanpa agen. Jadi buat kalian yang daftar beasiswa kayak TB, terus kayak ISDB, terus kayak TDV, dan kalian udah lihat emailnya dan kalian tidak lolos, jangan berkecil hati guys. Karena banyak jalan menuju Roma, kalian bisa tetap kuliah di Turki walaupun dengan effort kalian sendiri. Dan kali ini aku juga pengen sharing ceritanya. Dan sebelumnya itu, kalau kalian mau tahu caranya kuliah di Turki tanpa agen atau mandiri gitu kan, dia ada dua tuh guys, yang tanpa agen sama yang pakai agen. Jadi kalau kalian mungkin kekurangan budget untuk yang pakai agen dan kalian juga takut ntar kalau pakai agen ini itu kalian bakalan dibohongi atau kalian bakalan ditipu dan lain sebagainya, mending aku saranin kalian kuliah di Turki ini yang tanpa agen, karena emang lebih worth it juga dan ya lebih banyak kelebihannya menurut aku ketimbang yang pakai agen. So sebelum kalian mau tahu cerita aku kesini kuliah di Turki, mungkin kalian bisa tonton dulu videonya karena di situ emang berisi banget informasi di sana dan mungkin ada beberapa informasi yang sedikit berubah. Jadi informasi yang sedikit berubah itu tentang Denklik. Nah di sana di Denklik itu kalian kalau di wilayah kami di Barton itu tuh kan orang pada buat Denklik, dan untuk penerjemahnya itu dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Turki, nggak dari bahasa Inggris ke bahasa Turki. Soalnya pas waktu itu aku udah beberapa kali ngurus Denklik tapi ditolak, jadi aku bolak-balik gitu. Jadi buat kalian yang mau mempersiapkan berkas, saran aku kalian dua translate gitu. Aku nggak tahu, atau kalian bisa tanya langsung ke teman kalian yang udah ada di wilayah tersebut. Kalau di Barton itu dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Turki gitu, nggak dari bahasa Inggris. Dan ya itu aja menurut aku yang berubah. Mungkin kalau ada yang berubah aku bakalan update lagi. Dan kali ini aku pengen sharing cerita aku tentang kesini kuliah mandiri tanpa agen gitu. Jadi pas waktu bulan-bulan ini kan, sekarang bulan Juni nih guys. Nah bulan Juni ini kan waktu-waktunya kita nunggu email dari YTB atau ISDB atau TDV dan lain sebagainya. Dan aku dinyatakan tidak lolos, tapi aku nggak berhenti di sana. Aku jadi cari-cari akal gitu, gimana sih caranya aku tetap bisa kuliah di luar negeri, kuliah di Turki dan lain sebagainya. Sebenarnya aku pengen kuliah di Jerman, tapi yang teman-teman tahu kalau di Jerman itu emang S1 itu gratis, tapi untuk biaya hidup di sana itu emang mahal banget. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di Turki karena di sini tuh prosedurnya lebih bisa dibilang lebih gampang daripada negara Europe lain. Di sini walaupun emang nggak sepenuhnya Euro, kan ada beberapa bagian, ada dua bagian tuh yang di wilayah Asia dan di wilayah Eropa. Dan ketika aku kuliah di sini udah hampir 2 tahun, sekarang ini udah mau masuk September depan itu bakal masuk 2 tahun. Jadi aku ngerasain kalau kuliah di sini itu sama kayak di Indo rasanya, tapi bedanya itu ya emang vibes-nya, terus kayak orang-orangnya, kita juga pakai bahasa Turki dan lain sebagainya. Itu yang aku rasain selama tinggal di Turki ini. Dan susah kuliah yang kita nggak tahu bahasanya, terus kita belajar gitu. Kalau untuk konuşma sehari-hari kita bisa, tapi kalau misalnya untuk belajar kadang-kadang kita agak kurang ngerti karena ada beberapa kosakata yang masih belum paham gitu. Tapi it's okay, buat teman-teman yang mau kuliah di Turki tetap semangat gitu. Dan pas masa itu aku langsung cari-cari informasi seperti kalian lagi nonton ini. Aku cari-cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kuliah di Turki, gimana caranya aku kesana dan berapa budgetnya dan lain sebagainya. Itu aku emang harus perhitungkan dengan matang, dan aku akan berikan semua data-datanya itu ke ayahku gitu sebelumnya. Terus pas aku udah cari informasi, oh gini caranya untuk kuliah ke Turki, ada 2 jalur, ada yang mandiri tanpa agen, ada yang pakai agen. Dan aku lihat kalau yang pakai agen itu emang mahal banget. Ayahku juga nggak membolehkan aku pakai agen, soalnya kata ayahku, ngapain kuliah tapi pakai agen gitu, harusnya pakai effortmu sendiri kalau untuk kuliah itu gitu. Jadi ayahku emang nekanin kalau aku nggak boleh pakai agen sama sekali, walaupun ayahku bisa memberikan uang gitu untuk kuliah pakai agen. Tapi ayahku emang tipikal yang nggak mau anaknya itu ongkang-ongkang
pedagang kaki di rumah dan tipikal ayah yang pengen anaknya itu mandiri gitu. Jadi dari situlah aku cari-cari informasi, cari-cari temen. Jadi di waktu itu Telegram itu tuh belum seramai sekarang. Jadi kalau kalian mau masuk ke grup telenya itu aku udah provide buat kalian untuk diskusi di sana atau tanya-tanya di sana juga. Kalian bisa langsung aja klik link di bawah untuk sharing-sharing atau nanya-nanya tentang kuliah mandiri tanpa agen gitu. Soalnya aku juga kadang ngasih informasi langsung di sana. Jadi buat kalian nggak mau ketinggalan informasi, kalian bisa langsung aja masuk ke dalam grup itu. Dan setelah itu aku udah cek-cek harga gitu. Terus aku udah daftar universitas yang ada di Turki yang lewat jalur berkas. Jadi aku waktu itu ada beberapa univ yang aku sebar berkas aku, dan selama aku menunggu LOA itu datang ke email aku kayak belajar gitu bahasa Turki. Dan aku dulu belajar bahasa Turkinya tuh nggak efek banget guys. Soalnya aku belajar bahasa Turki itu waktu itu aku cuman pakai aplikasi, dan ketika aku nggak tahu makna dari kata tersebut itu aku kayak langsung nggak tahu sama siapa mau nanya. Kadang kalau googling juga kadang terbatas banget. Jadi waktu itu aku juga kurang tahu kelas bahasa Turki dan lain sebagainya. Dan enaknya sekarang udah banyak banget orang buka kelas bahasa Turki. Buat kalian yang mau belajar bahasa Turki dengan tutor yang berpengalaman, BTW ini tuh aku yang launching untuk kelas bahasa Turki itu di Lale Education. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Turki terus lagi nunggu-nunggu email atau LOA dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa menggunakan waktu teman-teman dengan belajar bahasa Turki. Karena waktu itu aku pas sebelum ke Turki itu emang aku nggak tahu sama sekali bahasa Turki. Mungkin aku cuma taunya itu merhaba, nasılsın, pokoknya kayak emang basic banget. Dan sampainya di sini tuh apalagi aku gugup banget karena pas waktu lagi tomar atau kelas bahasa Turki di perkuliahan aku itu kan 1 tahun itu preparasi bahasa Turki. Jadi di level A1 itu aku kayak apa sih ujungnya ngomong, apa sih gurunya tuh kayak bahasa planet, maksudnya kayak bahasa planet lain gitu, aku nggak ngerti sama sekali. Jadi kadang kalau ujungnya nanya ke aku kayak aku jawabnya apa atau kayak aku mau ngapain gitu, kadang aku kayak gugup banget pada saat itu. Jadi buat kalian aku saranin banget buat cari tutor untuk persiapan kalian mau kuliah di Turki ini, karena kadang kalau sama di tomar banyak juga kasus-kasus yang mereka itu tekrar atau ngulang lagi karena emang sesusah itu bahasa Turki di awal. Kalau kalian nggak tahu basicnya itu emang susah banget, apalagi kalau bahasa Turki itu kan kayak tamperzi gitu kan, kayak emang bolak-balik gitu grammarnya. Jadi menurut aku teman-teman emang harus cari tutor. Kalau teman-teman mau langsung aja ke Lale Education. Di situ teman-teman bisa langsung cari tutor yang berkualitas karena mereka itu aku juga udah kenal mereka, dan aku milih juga tutor-tutor yang berpengalaman gitu untuk ngajar. Jadi buat teman-teman langsung aja chat nomor yang ada di sana gitu. Oke. Terus di Lale Education ini kalian juga bisa nanya-nanya tentang kuliah di Turki itu gimana, karena semua tutor yang ada di Lale Education itu emang udah kuliah selama 1 tahun, udah lulus tomar sampai level jebir gitu. Jadi insya Allah mereka itu adalah tutor-tutor yang berpengalaman dan juga ngajarnya juga enak gitu loh guys. So buat teman-teman langsung aja cek Instagramnya, karena di kuota bulan Juli ini bakalan terbatas karena tutor kita juga terbatas. So buruan daftar. So lanjut, pas aku udah lagi nunggu-nunggu dan aku dapat email, itu aku dapat email dari pertama kali itu dari Üsküdar University. Nah ketika dilihat itu tuh adalah kampus swasta, dan di situ aku keterima di hubungan internasional. Dan di situ swasta, dan aku lihat tuition fee-nya itu per tahunnya itu mahal banget menurut aku, karena itu juga swasta juga. Dan ya di saat itu kayak udah pasrah gitu loh. Aku kan udah kasih tahu ke ayahku ya ini biayanya, ini segala macem. Terus ayahku kayak mikir ulang lagi, kayak masih berat gitu untuk biayanya. Jadi di situ aku cancel, dan aku kayak berharap banget. Aku kayak udah lihat Instagramnya Barton University, kayak soalnya aku juga daftar di sana kan, dan temanku itu waktu itu udah keterima di sana. Waktu itu aku gelombang kedua BTW. Di Barton itu banyak gelombangnya, ada sampai
5 gelombang atau 4 gelombang kalau nggak salah. Terus habis itu aku kayak nunggu-nunggu, sambil nunggu-nunggu aku cari-cari informasi, cari-cari tiket dan lain sebagainya. Terus waktu itu kan kayak masih covid gitu kan guys, jadi tiket ke sana itu lumayan murah, ke sini maksudnya tiket ke Turki itu lumayan murah, sekitar 3 jutaan waktu itu. Makanya aku berani bilang kalau kuliah di Turki tanpa agen ini tuh 8 jutaan. Emang semurah itu tiket pesawat ke sini. Dan habis itu udah aku nunggu sambil nunggu itu aku juga kerja. Terus aku waktu itu kerja juga di kafe, aku kerja juga sebagai guru kelas swasta. Dan habis itu aku nunggu dan keterimalah aku di Barton University. Aku nggak daftar kampus lain itu, aku nggak tahu. Kayaknya karena pendaftarannya waktu itu udah tutup juga, jadi untuk pendaftaran kampus aku terbatas banget. Tapi waktu itu aku kan banyak banget yang nge-DM aku, banyak banget yang PC aku di Telegram. Itu tuh mereka berterima kasih karena mereka dapat kampus impian mereka gitu. Aku seneng banget ketika dapat kabar baik dari teman-teman yang udah kuliah di sini tanpa agen. Dan ya di situ oke, lanjut. Pas waktu itu aku udah keterima dan aku udah lihat cek kalau aku dapat email dari Barton University. Dan waktu itu aku emang milih arsitektur waktu itu. Dan arsitektur waktu itu nggak ada, yang ada tuh cuman landscape architecture. Terus aku searching gitu di Google, apa itu landscape architecture, terus kayak nanti di field apa aja aku bisa kerja dan lain sebagainya. Itu aku emang cari banget karena aku nggak mau ketika nanti kuliah aku nggak enjoy. Dan ya di sana aku emang cari-cari banget informasi, dan emang informasinya itu emang dikit banget kalau untuk landscape architecture ini. Di sini juga kalau di Turki itu lumayan jarang yang ada landscape architecture, dan di Indonesia juga jarang banget jurusan ini. Jadi aku kayak mikir kayaknya ini interesting deh gitu. Terus tapi basicnya emang sama kayak arsitektur, tapi dia lebih ke taman, terus kayak lebih ke tanam-tanaman dan lain sebagainya. Dan aku enjoy banget alhamdulillah. Dan BTW kalau kalian nggak tahu, aku emang basicnya itu waktu itu emang di kimia. BTW 4 tahun. BTW aku waktu itu sekolah SMK itu selama 4 tahun. Aku nggak merasa nyesal juga sih, soalnya ayahku juga support banget sama aku ketika aku mau keluar dari jurusan aku atau banting setir dari jurusan aku. Jadi aku emang detail banget untuk catat pengeluaran aku, misalnya untuk dokumen, terus kayak untuk ngeprint segala macem, kayak untuk daftar visa, terus berkas-berkas apa aja yang harus aku bawa. Itu tuh aku emang persiapkan banget dari awal. Waktu itu PPI Turki Barton emang masih belum ada sekarang. Itu tuh waktu itu PPI wilayahnya itu masuk ke Karabuk kalau nggak salah. Betul, yang chat PPI itu teman aku, Iva namanya. Nah jadi Iva ini teman aku chat PPI Turkinya dan juga dibalas alhamdulillahnya. Karena setahu aku ada beberapa orang yang ngechat aku, dia bilang kalau PPI Turki itu emang kayak lagi sibuk, terus ngebalasnya tuh lama banget gitu. Dan ya di situ aku langsung persiapin semua berkasnya. Nah berkas-berkasnya itu kalian bisa lihat aja videonya di video aku sebelumnya, karena itu emang udah lengkap banget apa aja berkas yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mau ke Turki ini. Dan juga berkas yang kalian persiapkan setelah sampai di Turki ini aku juga udah buat videonya BTW. So habis itu aku kayak cari-cari informasi banyak-banyak di YouTube, di Telegram, di Instagram dan lain sebagainya. Itu aku cari-cari banget informasi di sana dan aku tulis secara detail. Habis aku tulis secara detail, aku kayak langsung kasih ke ayahku gitu tentang perincian biayanya, tentang dimana aku bakalan tinggal, siapa nanti yang bakalan jemput aku dan sebagainya. Itu aku emang udah catat banget. Dan habis itu aku buat visa. Setelah itu aku buat visa dan aku langsung pergi ke Jakarta langsung gitu untuk buat visanya, karena aku nggak mau pakai jasa gitu. Tapi sebelumnya itu aku emang dari Kalimantan, terus aku buat visa ke Jakarta, terus habis itu aku ke Padang, ke Sumatera Barat tempat aku tinggal, dan aku packing lagi. Dan packing habis itu aku pergi deh ke Turki. Waktu itu yang ngantar itu mamaku, soalnya ayahku waktu itu lagi di Palembang dan kakakku juga masih di Kalimantan gitu. Dan aku juga udah buat videonya, kalian juga bisa lihat gimana perasaan aku, terus gimana pengalaman aku pas
waktu penerbangan pertama kali keluar negeri sendiri itu emang keren banget sih guys. Soalnya waktu itu aku emang sendiri, nggak sama siapa-siapa. Soalnya teman aku Iva itu dia waktu itu berangkatnya itu agak telat dari aku. Habis itu udah deh, aku emang beraniin diri aku positive thinking. Aku emang bawa barang aku sendiri, emang jaga barang aku sendiri. Dan alhamdulillahnya pas di pesawat aku ketemu juga sama kakak-kakak. Dia juga dari Sumatera Barat BTW. Beliau kuliah di ITB dari S1 sampai S3 dan waktu itu dia lagi disertasi dan harus ke Istanbul waktu itu di Üsküdar, dan kita ketemu di pesawat ketika mau pergi ke Turki. Itu tuh awalnya aku kayak ngeliat kakak itu doang kan, tapi waktu itu masih belum ngobrol gitu. Tapi setelah waktu itu ada di Qatar, kita kan waktu itu pakai Qatar Airways, itu juga lebih murah dan penerbangannya juga enak banget. Dan habis itu aku ketemu kakak itu dan kita ngobrol-ngobrol deh waktu setelah tiba di Qatar gitu. Itu kan waktu itu transit sekitar 4 jaman waktu itu. Dan habis itu kita ngobrol-ngobrol dan kita udah sampai Turki. Waktu itu aku landing di Sabiha Gökçen, itu tuh yang bandara udah lama dan itu bandaranya lumayan kecil juga. Nah di situ terus habis itu aku ada miskomunikasi sama kakak PP itu namanya Kak Topi. Nah jadi aku kan udah sampai guys, terus habis itu aku telepon, rupanya dia masih di Barton atau di kota lain waktu itu aku sampai hari Selasa gitu. Pokoknya aku udah lupa harinya hari apa, tapi yang jelas waktu itu Kak Topik itu kita salah informasi gitu. Kak Topik salah informasi atau aku yang gimana. Terus habis itu beliau belum datang juga ke Istanbul untuk ngejemput aku. Terus aku habis itu untung aja karena ketemu kakak ini, jadi kakak ini juga udah tahu siapa yang jemputnya, dan yang jemputnya itu BTW innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau udah meninggal dan jasa beliau itu emang berguna banget bagi aku dan kakaknya, dan semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau itu emang baik banget, mau ngantarin kita ke Üsküdar waktu itu tuh kan kayak kita harus naik kapal gitu kan. Terus habis itu udah deh kayak jalan, untung aja aku bisa nginap di rumah kakak ini karena kalau aku nggak ketemu kakak itu aku nggak tahu aku bakal nginap di mana. Dan alhamdulillahnya aku percaya kalau kita bakalan dipertemukan dengan orang yang baik kalau kita melakukan kebaikan gitu. Jadi alhamdulillahnya aku ketemu kakak itu, dan kakak itu sekarang juga BTW udah berkeluarga dan aku senang banget. Dan ya sampailah aku di Barton, aku cari asrama dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga ada kakak-kakak yang menerima aku tinggal di tempat beliau sekitar 1 atau 2 mingguan. Waktu itu aku lupa atau sebulan, aku udah lupa. Nah di situ baru aku pindah ke asrama. Nah di asrama itu aku kurang betah dan aku pindah lagi deh ke apartemen. BTW kalian bisa tonton video aku tentang kelebihan dan kekurangannya apartemen. Jadi kalau teman-teman nanti udah sampai di sini, teman-teman bisa langsung decided mau tinggal di apartemen atau tinggal di asrama gitu. Dan ya disitulah aku sekarang udah mau jalan 2 tahun di sini. Itu 1,5 tahun kalau bisa dibilang. Waktu itu aku sampai di sini tuh tanggal 15 September kalau nggak salah, atau enggak 16 September, baru tanggal 20-nya aku mulai tomer gitu. Aku di sana juga udah bayar tomer, kayak udah bayar uang kuliahnya sama 1 semester dan lain sebagainya. Itu kayak aku udah bayar gitu, dan ayahku juga udah ngasih budget gitu per bulannya. Dan ya di sini aku sekarang. BTW ini sekarang aku bukan di Barton ya guys, aku sekarang di Rize. Aku sekarang lagi kerja. BTW sekarang lagi istirahat karena kamar-kamar di sini tuh semua pada penuh. Dan pas kemarin itu aku udah selesai beres-beres sama teman aku di kamarnya masing-masing. Dan ya alhamdulillahnya aku bisa kerja di sini. Dan kalau kalian mau tahu kerjanya di sini apa, kalian bisa lihat juga video aku sebelumnya. And ya mungkin video ini bisa jadi penyemangat buat kalian yang mau kuliah di Turki tanpa agen. Kalian nggak lolos YTB dan semua beasiswa itu emang mungkin bukan rezeki kalian. Mungkin kalian emang didesain untuk kuliah dengan effort kalian sendiri, dengan biaya kalian sendiri, dan semoga Allah juga memberikan kemudahan buat kalian. Pokoknya guys, thanks so much for watching this video. I hope you enjoy it, dan jangan lupa subscribe karena aku bakalan
sharing informasi mengenai Turki lainnya, dan aku juga sering buat video living alone diaries karena aku suka banget buat video itu. Di video itu kadang aku juga sharing informasi. Make sure kalian gak ketinggalan informasinya dengan cara subscribe. Okay, again, thanks so much. See you in my next video.